bidang budidaya lele dan budidaya jamur. Adapun usaha tersebut pembiayaannya dibantu oleh BUMDes. Sayangnya di Mega Suara TV itu di Bogor. Itu tadi juga. Untuk budidaya lele ini kita dari bibit, dari indukan, kita beli indukan bersertifikat. Nah, nanti kita dipijahkan, nah menghasilkan benih. Nah, itu kadang kita jual ke petani-petani kita, udah banyak petani daerah. Bisa sampai Cilengsi, sampai sini kita udah masuk. Indukan ini kita indukan Pak, jadi kita nggak jual. Nanti kalau udah lewat masa produktif, nah baru kita jual. Dia biasa di atas 3 kilo ke atas gitu. Kalau kita panen dari mulai pemijahan itu sekitar 1,5 bulan, paling lama 2 bulan udah bisa keluar bibit. Kita ngitungnya dari satu kali mijah itu indukan bisa menghasilkan 20.000 ekor per satu ekornya tadi. Nah, itu dari indukan 1 kilo bisa 20.000 ekor. Kita hitung aja paling murahnya 200 perak lah sekali kita keluar. Berarti 20.000 ekor bisa dikali 200 perak gitu Pak. Maksudnya kalau sekali mijah kita ini maksimal kolam yang ada itu sekitar 8 induk. Berarti 8 induk kali 20.000 ekor itu aja. Berarti udah bisa dihitung lah kalkulasinya berapa gitu. Nah, dari berapa induk itu ya kapasitas sih di sini 100.000 ekoran lah. Kalau modal nggak terlalu tinggi sih Pak. Kalau untuk pembenihan ini cukup dari pakan ini aja, cacing sutra Pak. Kalau cacing sutra lagi bagus, harganya murah lah gitu. Nah, itu bisa 100.000 ekor paling kita ngabisin sekitar dana itu 5 jutaan. Nah, dari 5 juta itu udah target lah 100.000 ekor udah keluar ikan gitu. Alhamdulillah untuk budidaya lele kan di sini kebetulan kita sentra pembibitan Pak. Jadi tadinya kita pembesaran, dikarenakan banyak peminat pembesaran, nah yang cari bibit itu susah. Nah, kita udahlah buka pembibitan khusus gitu. Ini kita udah sampai Cilengsi, Jonggol, kadang dari Depok juga udah nyampe ke sini Pak. Untuk mencari bibitnya sendiri. Untuk mencari bibit. Nah, Soalnya itu kan karena harganya murah atau karena bagus bibitnya? kita dari satu kita kualitas benih kita pertahankan. Kita kan budidaya ini secara alami Pak, bukan secara kawin suntik yang menggunakan hormon itu Pak. Jadi secara alami itu satu ekor itu harus, kalau secara alami itu cuma keluar sebelahnya aja. Nah, jadi yang sisanya buat nanti lagi gitu. Jadi mempertahankan kualitas benih juga Pak. Indukan bagus, benih bagus, jadi lebih kuat. Nah, nanti petani kita kasih arahan dulu sebelum beli bibit ke kita. Arahan dulu nih cara-caranya seperti ini. Nah, kita kadang-kadang kita juga kasih probiotik buat bibis pakan, vitamin buat pakannya supaya petani itu lebih gampang gitu Pak. Kalau pasaran kita udah masuk Jabodetabek Pak. Kita ada di grup Jabodetabek Catfish di situ. Jadi ya seadanya benih udah ini aja, udah gampang masalah pemasaran gitu. Kalau saat ini sudah panen apa gimana nih? Kalau saat ini kebetulan baru mau produksi lagi, udah panen. Oh, semenjak Lebaran baru mau produksi lagi gitu. Soalnya kan kemarin waktu musim hujan parah itu kemarin kebetulan di sini tuh terjadi kegagalan Pak. Soalnya kan cuacanya ekstrim banget gitu. Soalnya ini nggak ditutup atasnya. Kalau yang orang lain itu kebanyakan udah kayak rumah kaca. Nah, itu lebih bagus, jadi tahan untuk segala cuaca gitu. Untuk permodalan alhamdulillah ini kolam bulat kita dari BUMDes, dari Badan Usaha Milik Desa. Kita juga masuk Badan Usaha Milik Desa. Alhamdulillah udah berjalan sekitar 1 tahunan lah kita. Harapannya pengennya ini kan masih panjang lagi Pak, kebutuhan masyarakat untuk benih bibit lele itu masih luas. Pengennya ya kita satu kolam ini udah nggak layak, pengen
nambah lagi kolam gitu, pengen nambah lagi produksi, sama ya agak diperhatikan lebih ini lagi lah sama pemerintah. Bisa dijelaskan? Kebetulan kalau saya sendiri baru 6 bulan berjalan karena terinspirasi dari saudara ya di Purwakarta. Kebetulan saya juga buka ini baru-baru 5.000 log kapasitasnya per lumbung ini. 5.000 log itu saya penghasilan sehari itu 30 kilo minimal. Untuk setiap hari pengiriman itu kebetulan udah ada yang ngambil dari pasar gitu. Nanti orang pasar yang ngambil ke sini, harga lumayan gitu kan ya. Kita setiap hari dalam 3 bulan itu yang 5.000 itu setiap hari kita panen selama 3 bulan ke depan. Berapa duit tuh dari setiap panen hasil? Setiap pagi itu sekitar 300.000, 30 kilo karena sekilonya 10.000 di pasaran. Nah, itu berapa karyawan atau berapa pekerja yang terlibat itu? Kebetulan saya sendiri kan turun tangan gitu ya, jadi nggak perlu banyak tangan. Saya pekerjakan saudara aja, ada 3 orang aja. Selain budidaya jamur ini, apalagi sih usaha Tati sendiri? Kalau untuk usaha yang lain sih nggak ada, cuman saya dagang kayak gitu. Kreditin ini aja minyak gitu, minyak sayur kan kalau ibu-ibu rumah tangga kan kalau di kampung kan meskipun mahal sedikit tapi mereka tuh lebih baik yang mahal sedikit tapi nggak sekaligus bayar gitu. Jadi sistemnya per minggu bayarnya. Nah terus kenapa sampai budidaya jamur ini, karena hasilnya besar atau gimana? Bukan karena hasilnya besar tapi ini bisa manjang gitu Pak. Bukan hanya saat itu aja, tapi untuk makan sehari-hari aja kita bisa ngambil dari situ dan ada uang buat kita bisa nabung gitu kan. Selain kita nyimpen buat ngembaliin modal, kita bisa numpang makan di situ kayak gitu. Terus nggak banyak mubazir juga. Kalaupun harga lagi turun, tidak begitu anjlok lah gitu. Dan seburuk-buruknya kalau di budidaya jamur ini kan kalau lebaran kan itu tukang sayur libur gitu kan, pasar libur, tapi kita bisa membagikan sodako lah ke tetangga-tetangga terdekat gitu, kebagian semua gitu. Nah, untuk penghasilan sebulan sendiri berapa duit? Ya sekarang minimnya itu kan 300 ya per hari, sekitar 9 juta itu udah bersih. Dari awal itu kita membutuhkan bahan baku itu dari dedek, terus serbuk pragaji, terus dari jagung, dan itu prosesnya kita aduk semuanya, dimasukkan ke plastik yang udah ada ukurannya untuk itu, dan dari itu kita kukus selama 8 jam. Setelah dikukus selama 8 jam kita diamkan dulu 1-2 hari, baru kita masukin bibit. Setelah masukin bibit baru masukin ke kumbung. Itu dari awal itu saya ini 5.000 blok ini ya, kapasitasnya itu 16 jutaan lah kurang lebih modal awal. Sampai saat ini selama beberapa bulan sudah kembali belum modalnya? Dari bulan pertama aja udah kembali. Harapannya ke depan apa sih? Harapannya saya pengen mengembangkan budidaya ini dan banyak membuka lowongan kerja ya, orang-orang kecil lah di sini gitu, minimal tetangga-tetangga terdekat dulu gitu, punya lapangan kerja gitu. Itu sih saya harapan besarnya, itu pengen memperkembang aja di sini lebih besar gitu.